Baik, di segmen keempat adalah segmen diskusi kita yang terakhir. Kita akan mendiskusikan mengenai isu lingkungan, perekonomian, dan juga perpindahan IKN. Saya undang kepada Ibu Yohana Tiko, SST, Direktur Walhi Kaltim untuk bergabung. Kita melihat, Ibu, bahwa pemindahan IKN ini mungkin kan ke Kalimantan, salah satu yang mungkin kita kenal sebagai paru-paru dunia. Mungkin ada beberapa kekhawatiran bahwa dengan adanya pembangunan yang masif di IKN ini akan juga menggerus kerusakan lingkungan maupun eksploitasi yang berlebihan di bumi Kalimantan. Mungkin Ibu sebagai Direktur Walhi Kaltim mungkin sangat juga concern dalam melihat isu lingkungan ini yang mungkin terjadi. Pertanyaan saya adalah, pemindahan IKN ini apakah akan mengganggu alam Kalimantan? Mungkin Ibu. Halo Ibu, apakah... Oh, ya, terima kasih Mas Muhammad. Suara saya terdengar jelas ya? Ya Bu, sangat jelas Ibu. Ya, kalau menjawab dari pertanyaan Mas Muhammad tadi, kita ingin lihat dari apa yang sudah terjadi di Kalimantan Timur ya. Jadi saya akan share screen. Baik, itu nanti bisa menjawab dengan sendirinya. Saya belum diperbolehkan. Baik, operator. Ya, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Yohana Tiko yang dimandatkan menjadi Direktur Walhi Kaltim saat ini dan sampai di November nanti. Dan saya diminta bicara soal lingkungan dan dampak ekonomi ke depan terhadap pembangunan IKN. Saya bisa ya. Tema yang saya ambil memang soal problematika lingkungan dan ancaman di balik mega proyek Ibu Kota Baru. Kita akan melihat secara luas di Kalimantan Timur, bagaimana secara pemanfaatan ruang di Kalimantan Timur yang luas daratannya 12,7 juta hektar itu sudah dikuasai oleh konsesi-konsesi seluas 11,6 juta hektar. Ini di luar Ibu Kota Baru ya. Jadi konsesi-konsesi itu pun sudah seluas itu. Itu di daratan. Nah, kalau bicara di lautnya 3,7 juta gitu ya, itu sudah terkapling oleh migas sekitar 1,5 juta hektar gitu ya. Nah, maka terjadilah deforestasi di Kalimantan Timur yang total rata-rata deforestasi itu periode 2015-2019 367,329 hektar hutan yang menghilang setiap tahunnya, dan itu tertinggi di tahun 2016 yang tercatat seluas 110.000 hektar. Jadi sekarang sisa luasan hutan itu hanya 54% dari total luasan daratan. Nah, sehingga dampaknya apa? Ada terjadi peningkatan suhu di bulan Oktober 2021. Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara itu menjadi dua provinsi yang terpanas di Indonesia. Nah, kalau teman-teman ada melihat penelitian-penelitian, apalagi yang di Berau gitu ya, itu juga ada penelitian terkait dampak dari kenaikan suhu yang ada di Kalimantan Timur dan itu menyebabkan kematian. Nah, suhu yang tertinggi itu 38,4 derajat Celcius. Nah, kemudian terjadi yang namanya peningkatan curah hujan. Jadi sudah tidak ada daya serap airnya. Kemudian di Desember 2021 itu terjadi peningkatan curah hujan, gitu ya. Sehingga ada terjadi banjir di 6 kabupaten dan 3 kota. Nah, ini problem-problem yang ada di Kalimantan Timur, mulai dari longsor gitu ya, pencemaran yang diakibatkan oleh tambang dan juga perkebunan kelapa sawit. Itu yang paling tinggi di Kutai Kertanegara yang menjadi juga lokasi ibu kota baru gitu ya. Dan kemudian di Kutai Barat
Kutai Timur, dan Berau. Nah, bicara soal sungai di Kalimantan Timur itu sudah tidak ada lagi yang menjadi layak gitu ya, layak untuk digunakan menjadi air bersih, karena memang sudah dari mulai das sampai subdasnya itu sudah terjadi pencemaran. Karena terlalu banyak investasi ekstraktif yang ada di Kalimantan Timur. Dan yang terakhir itu sudah banyak kasus-kasus konflik agraria, baik juga tenurial, yang tidak pernah diselesaikan oleh penyelenggara negara ini, dan di mana memang masyarakat itu selalu menjadi korban ya akibat dari konflik agraria maupun tenurial tadi. Gitu ya. Ada kriminalisasi masyarakat adat, ada kriminalisasi petani gitu yang terjadi di Kalimantan Timur, dan itu tidak pernah ada penyelesaian. Muncul lagi yang namanya mega proyek IKN. Kenapa kita menyebutnya mega proyek IKN? Karena memang mega proyek itu artiannya adalah dia berpotensi adanya korupsi di dalam pembangunan ibu kota baru ini. Dan muncul 3 pertanyaan yang harusnya bisa terjawab, tapi sampai saat ini itu tidak bisa dijawab oleh penyelenggara negara. Yang pertama, benarkah kepentingan perlunya ibu kota baru adalah untuk kepentingan publik? Karena pada saat penentuan baik perencanaan dan penentuan wilayah gitu ya, yang pertama tidak ada jejak pendapat kepada rakyat, terutama yang ada di Kalimantan Timur gitu ya. Apakah setuju ibu kota baru ini dipindahkan atau tidak gitu. Nah, yang kedua, layakkah keputusan pembangunan ibu kota baru disebut sebagai sebuah kebijakan publik? Gitu. Jika melihat dari beberapa pandangan masyarakat, gitu ya, ada yang masih mempertanyakan bagaimana dia ke depan, bagaimana wilayah kelolanya, bagaimana tanahnya, gitu ya, bagaimana dampak-dampaknya ke depan, gitu, dan bagaimana soal keterlibatan mereka, dan juga ada statement penolakan-penolakan dari 45 tokoh, gitu ya, yang kemudian dia juga menggugat atau melakukan judicial review terkait undang-undang IKN. Nah, ini membuktikan bahwa memang secara proses itu tidak ada ketidakberesan gitu ya. Baik secara informasi itu tidak disampaikan secara baik kepada masyarakat yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung. Bagaimana nanti ke depan misalnya potensi-potensi dampak negatif yang akan terjadi dalam rencana pembangunan itu. Nah, belum lagi itu, hal yang kedua adalah kita melihat kajian lingkungan hidup strategisnya, di mana keterlibatan publiknya gitu ya. Karena apa? Karena KLHS ini kita tidak tahu kapan jadinya, kapan dilakukan penelitiannya gitu ya. Dan dia tidak komprehensif penelitian ini gitu kan. Karena apa? Karena tidak ada keterlibatan masyarakat dalam kajian lingkungan hidup strategisnya. Dan kemudian ini hanya 33 lembar kajian lingkungan hidup strategis yang dikeluarkan KLHK tahun 2019 gitu ya. Dan itu pun yang diambil dari presentasi-presentasi yang sering disampaikan. Nah, bagaimana kita ingin melihat atau menyiapkan atau ada mitigasi ketika memang terjadi yang tidak diinginkan gitu ya, apalagi terhadap lingkungan dan masyarakat, ketika KLHS-nya tidak komprehensif dilakukan penelitiannya. Nah, jangankan untuk keterlibatan gitu ya, untuk mendapatkan dokumen KLHS pun itu sulit gitu. Jadi biasanya kita bisa cari di website misalnya Kementerian, kemarin Bappenas misalnya kita bisa lihat di website, atau LHK kita bisa lihat di website gitu misalnya. Ini tidak gitu. Jadi ya kita harus mencarinya dengan apa sulit dan harus pakai orang dalam. Kan begitu ya. Jadi belum lagi dilihat dari regulasinya gitu ya. Regulasi ini Undang-Undang IKN ini saat konsultasi publiknya itu tidak ada keterlibatan masyarakat. Karena apa? Karena dilakukan di universitas-universitas gitu.
dan itu dengan jangka waktu cepat dan juga privat gitu ya, karena memang dalam undangan konsultasi publik itu hanya internal gitu ya, khusus internal, tapi tidak tahu internalnya siapa saja di dalam Universitas Unmul waktu itu, sehingga kita melakukan penolakan terhadap konsultasi publik itu. Nah, belum lagi soal pembahasan dan ketok palu undang-undang IKN gitu ya. Kalau teman-teman melihat memang 43 hari, ya, tapi kalau kita melihat lagi dengan masa resesnya DPR RI gitu ya, 16 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, itu undang-undang hanya 17 hari dari pembahasan dan ketok palunya gitu ya, ketika dipotong masa resesnya DPR RI. Jadi bayangkan, mega proyek ini sangat berdampak besar bagi rakyat, tidak hanya soal lingkungan gitu ya, juga soal ekonomi dan juga soal sosialnya. Tetapi dalam undang-undangnya hanya dibahas dan ketok 17 hari. Dan pertanyaan ketiga adalah apa urgensi pemindahan ibu kota negara baru? Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Nah, saya ingin bilang ada krisis di kawasannya yang menjadi 256.000 hektar yang menjadi lokasi IKN itu. Pertama sudah terjadi yang namanya degradasi lingkungan dan deforestasi. Kenapa? Di sana ada, kalau dulu ya, kalau kita analisis ini masih yang luasan 180.000 hektar ya. Kita belum lihat lagi di luasan 256.000 hektar itu. Nah, di dalam luasan 180.000 hektar itu ada 162 konsesi di sana. Batu bara itu 148 konsesi. Konsesi kehutanan itu ada 2, ya kan? ICI Hutani Manunggal dengan ICI Kartika Utama. IHM ini miliknya Sukanto Tanoto. ICI Kartika Utama ini miliknya Hashim, ya. Jadi teman-teman sudah bisa pastikan bahwa konsesi-konsesi di sana ada keterkaitannya dengan penyelenggara negara juga gitu, dan kontestasi pemilu tahun yang sebelumnya. Di mana yang nanti itu yang disebut SDM-nya akan mampu menunjang soal digital gitu ya. Ketika pelatihan-pelatihan yang ada di bawah sana dan kemudian disparitas pendidikan dijawab dengan sertifikat gitu ya, itu jauh gitu dari apa yang menjadi smart city nantinya yang akan terjadi di tingkatan PPU. Nah, yang kemudian adalah IKN hadir membuktikan dosa Taipan Kertas. Jadi tanggung jawab lingkungan untuk adanya terjadi penegakan hukum di situ itu tidak terjadi. Kemudian dengan hadirnya ibu kota baru ini akan memutihkan dosa-dosa Taipan Kertas. Kenapa begitu? Karena ada pelanggaran-pelanggaran HAM mulai tahun 2000-an itu lebih dari 2.000 hektar lahan masyarakat adat suku Balik Pemaluan itu dirampas oleh ICI Hutani Manunggal yang dimiliki oleh Sukanto Tanoto. Tidak hanya di PPU gitu ya, ada juga di Kutai Barat gitu ya. Dari tahun 2000-an itu lahan masyarakat Lebak Cilong dirampas oleh IHM juga, dan itu berpotensi tidak diselesaikannya kasus yang ada di Lebak Cilong dengan PT IHM. Kenapa? Karena PT IHM itu sudah mengklaim bahwa ya kami akan menyerahkan, kami sudah diminta negara dan kami akan menyerahkan ke negara 160.000 hektar gitu ya, konsesi kami untuk dijadikan ibu kota baru. Padahal yang masuk itu hanya 6.000-an gitu ya. Hampir 6.000 di 5.900 hektar gitu misalnya. Nah, sehingga tidak akan ada penyelesaian kasus konflik agraria di Desa Lebak Cilong itu. Nah, kita akan bicara ancaman di masa datang. Di dalam dokumen BPN sendiri itu ada 41,32% gitu ya penguasaan tanah oleh masyarakat.
ini yang tercatat secara surat menyurat ya di dalam 250.000 hektar itu. Bagaimana kalau yang masyarakat adat gitu ya? Karena di sana ada 150 kepala keluarga suku Balik gitu ya, ada suku Pasir gitu, dan ada juga Dayak ya di dalam situ gitu ya. Nah, mereka ini kan atau masyarakat adat ini kan hidup secara historis dia, dan itu yang tidak diakui oleh negara gitu ya, yang tidak yang tidak akan dimasukkan di dalam pengakuan negara bahwa ada masyarakat adat di sana dan dia hidup berdasarkan histori gitu ya. Yang pemerintah mau adalah ya harus ada surat menyurat dong, kalau nggak ada sertifikat ya sudah gitu ya. Maka 150 kakak yang tersebar di Desa Bumi Harapan, di Kelurahan Pemaluan, di Kelurahan Sepaku gitu ya, di Mentawir dan juga Maridan itu akan tergusur gitu. Tergusur dan akan diusir paksa gitu ya oleh penyelenggara negara ini. Nah, tidak hanya soal masyarakat adat atau daratan gitu ya, di pesisir Teluk Balikpapan juga mengalami keterancaman di 10.000 nelayan tradisional yang dia ada di baik PPU maupun Kutai Kertanegara dan juga Kota Balikpapan itu terancam akan tersingkir dari wilayah tangkapnya gitu. Karena apa? Di dalam RZWP3K mereka tidak ada perlindungan wilayah kelola tangkapnya maupun masyarakat pesisirnya, dan fungsi di Teluk Balikpapan itu adalah industri gitu ya, industri dan juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Nah, sehingga akan ada yang namanya reklamasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini yang akan memperparah krisis di bentang alam ekosistem Teluk Balikpapan, di mana teman-teman ketahui ada pernah kasus 2018 terjadi kasus tumpahan minyak Pertamina di Teluk Balikpapan, dan itu akan kembali terulang gitu ya, akan terjadi kembali gitu, karena memang di Teluk Balikpapan itu nanti akan dibangun pelabuhan-pelabuhan untuk mengangkut bahan baku pembangunan IKN ya. Jadi bayangkan nanti kapal lalu lalang dengan banyaknya, dan kemudian akan banyak terminal-terminal khusus di sana, termasuk juga smelter nikel gitu ya, pengangkutan smelter nikel, karena di sana ada smelter nikel yang dia sudah mengeruk mangrove atau menggusur mangrove dan menutup anak sungai gitu ya, sudah melakukan pelanggaran tapi dia belum ada izin lingkungannya, tapi diputihkan, bukan ada penegakan hukum, diputihkan yang namanya pelanggaran lingkungannya itu ya, dan itu ke depan akan semakin parah. Nah, yang kedua adalah mengguruk dan memprivatisasi pantai publik. Jadi nanti sepanjang 8.500 meter dengan luas konstruksi mengarah ke laut itu sejauh 200 meter dari surut air laut rendah, yang kemudian ada total reklamasi mencapai 411,89 hektar gitu. Itu yang akan terjadi di jalan dari sepanjang Jalan Sudirman ke Bandara Sepinggan Balikpapan gitu ya. Itu akan dibangun yang namanya coastal area dan juga coastal road gitu. Jadi ke depan masyarakat Balikpapan yang tadinya bisa sangat murah gitu ya, memanfaatkan ketika memang lagi akhir pekan gitu ya, bermain di pantai gitu, itu kemudian nanti akan berubah menjadi coastal area dan coastal road gitu. Jadi tidak akan ada lagi gitu ya pantai-pantai yang bisa dinikmatin secara publik dan murah gitu. Akan ada cerita kepunahan di lahan IKN. Kenapa? Karena memang IKN ini dibangun di antara hutan lindung Sungai Wain, hutan lindung Manggar gitu ya, hutan konservasi Bukit Tahura
Soeharto gitu. Nah, di sana apalagi tentang Teluk Balikpapan ya. Teluk Balikpapan itu sangat kental sekali dengan pesut ya, dengan bekantan gitu, dengan dugong, terutama yang di Sungai Wain gitu ya, ada orangutan, ada beruang madu gitu ya. Maka ini akan ada cerita kepunahannya. Kenapa? Karena ya ini akan habis dibangun dan ekosistemnya pasti ada yang hilang dan itu akan terganggu ke mereka gitu ya. Meskipun pemerintah bilang bahwa sudah kami siapkan untuk koridornya, tapi ketika tidak dilakukan penelitian secara seksama gitu ya, bagaimana koridor itu bisa dilewatin oleh satwa itu ketika memang mereka ada punya wilayah-wilayah teritori sendiri gitu ya. Jadi ketika dia tidak dilakukan penelitian secara mendalam, maka akan salah gitu menentukan teritori dari satwa-satwa ini. Hal yang kedua, dan itu ada di dalam KLHS gitu ya, akan ada konflik antara satwa dengan manusia gitu ya. Jadi nanti orangutan akan mendatangi rumah warga gitu ya, karena sudah tidak ada lagi tempat makannya, kemudian tidak hanya orangutan gitu ya, tidak hanya bekantan, tapi juga buaya. Nah, buaya ini adalah salah satu contoh kasus yang ada di Teluk Balikpapan gitu ya, yang tadinya mereka tidak berada di sekitaran pemukiman, tetapi begitu sudah masif pembangunan kawasan-kawasan industri di Teluk Balikpapan gitu ya, mereka itu mendekati pemukiman, jadi akan terjadi konflik satwa gitu. Nah, kita akan bicara soal efek domino perusahaan ekologis di pulau-pulau lain ya. Tadi sudah disinggung dampak pembangunan ini bukan hanya di keseluruhan, tapi saya ingin meng-highlight soal Kalimantan Utara. Nah, di mana ini akan dibangun yang namanya PLTA gitu ya, listrik tenaga air yang cukup besar, 9.000 megawatt gitu. Dan itu masyarakat adat yang ada di 2 kampung di Kalimantan Utara gitu ya. Dan itu di Sungai Kayan dan juga di 5 fungsi-fungsi kawasan hutan lindung yang akan dialihfungsikan untuk memang membangun PLTA ini. Yang kedua itu ada di Sulawesi Tenggara gitu ya, Sulteng. Nah, tahun 2019 sudah ada MOU antara Sulteng, tepatnya di Palu gitu ya, dengan Kalimantan Timur. Jadi Sulteng itu akan menyuplai 4 juta metrik ton batu palu atau batu gajah gitu ya ke Kaltim, dan Kaltim mensupport soal batu bara ke Palu. Itu terjadi sudah tahun 2019. Nah, kemudian yang kedua adalah Morowali gitu ya. Morowali ini akan menjadi alat transportasi di ibu kota baru. Nah, pertanyaan yang ketiga itu tadi, apa urgensi pemindahan ibu kota negara baru, ya kan? Apalagi perencanaan penganggaran itu beresiko mengerus APBN gitu. Nah, di dalam undang-undang yang terakhir gitu ya, dari 19% itu meningkat menjadi 53% gitu ya, itu akan diambil dari APBN. Dan dari dana 466 triliun gitu ya, itu naik
menjadi 486 triliun untuk ini. Dari mana itu? Dari pajak-pajak yang akan kita bayarkan. Jadi di sini ada 12 kenaikan 12 jenis pajak gitu ya, mulai dari kendaraan bermotor gitu sampai bumi bangunan, dan kemudian ada satu jenis pajak yang baru dipajakkan, yaitu sarang burung walet gitu, yang tidak pernah ada pajaknya tiba-tiba itu dipajakkan gitu ya. Nah, padahal dari misalnya 486 triliun, 20% itu berasal dari APBN, sekitar 97 triliun gitu ya, jika meminjam data analisisnya Jatam, itu bisa difungsikan untuk subsidi BBM. Jadi tidak ada kenaikan BBM yang akan terjadi gitu ya, jika memang alokasi pembangunan IKN ini digunakan untuk subsidi-subsidi yang tidak dihilangkan itu tadi gitu ya, dan tidak ada kenaikan pajak tadi. Melihat apa, kita melihat pemaksaan, ya istilahnya ini pemaksaan ya, pemaksaan pembangunan ibu kota baru ini memang tidak melihat bagaimana jeritan rakyat gitu ya, tidak melihat yang namanya keselamatan rakyat gitu ya, di kondisi-kondisi ekonomi yang dia baru pulih gitu ya dari COVID gitu. Nah, ini yang kita sebut itu pemaksaan pemindahan ibu kota negara baru. Mungkin itu Mas Muhammad yang bisa saya sampaikan.